Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Lambaikan tangannya. Sekarang kami di sini mau bersatu hati. Kami mengajak saudara-saudari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada, kami kuat sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami Bapa. Sekarang kami mau bersatu hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ku percaya.
kuasamu bekerja. Kami sembah hanya Yesus. Hanya Yesus kami percaya. Kami puji, kami naikkan Tuhan, hanya bagimu Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Sang Raja. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Jesus. Kami bersuka cita karena Engkau baik dalam hidup kami. Yang terima kebaikan Tuhan, katakan. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Come on. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hey! Come on you hands church. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Angkat tangan saudara, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di
siap untuk menari? 1, 2, 3, go! Lambaikan tangan saudara. Percaya Engkau selalu ada di dalam kami. Immanuel Tuhan beserta dengan kami. Yes Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah hidup hembuskanlah napasmu penuhiku, setiap musim hidupku Kau sertaku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku, ku arahkan mataku padamu,
Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Di dalammu, kau di dalamku, kau beserta, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Di dalammu, di dalammu, kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman yang kau berikan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing, sehingga firman yang diberikan boleh menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya diberkati dengan puji-pujiannya. Sebenarnya lebih enak kalau lebih panjang ya. Benar-benar singernya semua WL-nya all in. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman di sini. Saya perkenalkan, nama saya Sutini Perwata. Saya datang bersama suami saya, Jasa Purba, dan juga anak saya Adrian. Kami dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan sebuah gereja di Pluit yang bernama Gereja Keluarga Kristus. Dan gereja kami baru diberintis di bulan Agustus kemarin dan berada di bawah naungan Sinode Yakin. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami dengan Pastor Petrus dan Bu Eva yang selalu siap menolong kami, mensupport kami dari gereja dirintis sampai sekarang. Terima kasih ya Pak, ya Bu. Hari ini sharing saya melanjutkan tema bulan ini yaitu Great Successor. Saudara, ketika berbicara tentang successor, tentang penerus ya, di bayangan saya tuh saya langsung berpikir tentang lari estafet, perlombaan lari estafet, di mana pelari pertama akan berlari dan dia akan menyerahkan tongkat kepada pelari berikutnya. Dan salah satu syarat dari lomba itu kalau kita tahu tongkatnya tidak boleh jatuh, ya. Ini HP siapa? Tongkat estafet itu nggak boleh jatuh, ya, karena kalau jatuh nanti akan didisqualify. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan kita, saudara. Kita, seperti kita tahu, kita sudah menerima legasi iman yang sudah diteruskan kepada kita. Dan iman ini harus kita pelihara, kita pertahankan agar kita bisa meneruskannya kepada generasi berikutnya, kepada orang-orang yang akan kita mentori berikutnya. Dan kita harus memastikan selama kehidupan kita di dunia ini, iman ini terus kita pegang, saudara. Jika kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1-9, di sana Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa nanti di hari-hari terakhir itu akan semakin sukar, di mana manusia akan memiliki perubahan paradigma dan berpikir bagaimana mereka akan lebih mencintai, mereka akan mementingkan diri sendiri, mereka lebih mencintai kesenangan dunia. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang, sebenarnya ini yang sedang terjadi saat ini, saudara. Kalau kita lihat sekeliling kita lihat dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, perubahan pikiran itu terjadi. Ya, banyak yang terjadi dan memang ada yang ke arah baik, tetapi nggak sedikit juga yang ke arah yang buruk. Begitu banyak kita lihat bagaimana pemandangan orang-orang sekarang lebih banyak yang berentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan orang-orang ini constantly ada sekeliling kita. Kita berinteraksi dengan mereka. Lalu kalau kita lihat di sosial media, di Facebook, Instagram, TikTok, justru pandangan-pandangan yang ekstrim itu sebenarnya lebih populer, ya enggak? Lebih banyak di follow sama orang. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Standar kebenaran itu menjadi rancu sekarang. Nah, kita orang percaya akhirnya menjadi terhimpit di tengah-tengah ideologi dunia yang semakin lama semakin menentang firman Tuhan. Dan saya tahu pressure ini buat saudara-saudara semua yang generasi muda ini pasti lebih berasa. Karena di umur-umur saudara-saudara yang masih muda ini, pertemanan, social acceptance itu sangat penting. Jadi lebih berasa lagi di dalam kehidupan kalian semua. Dan kita lihat di Roma 12 ayat 2, saya bacakan dari terjemahan J.B. Phillips, dikatakan, jangan biarkan dunia sekitar Anda menekan Anda ke dalam cetakannya, tetapi biarkan Tuhan membentuk kembali pikiran Anda dari dalam. Di sini Paulus sedang mengatakan kepada kita bahwa dunia dengan segala kekuatannya, dengan pressure-nya, memberikan kita tekanan supaya kita masuk ke dalam cetakannya. Supaya kita menjadi sama dengan mereka, kita mempunyai pikiran yang sama, cara pandang yang sama dengan dunia. Tetapi saudara, Petrus berkata jangan biarkan ini terjadi. Biarkan Tuhan yang ada di dalam kita bekerja di dalam kita, membantu kita, memberi kita kekuatan untuk melawan pressure itu dengan membentuk pikiran kita selaras dengan firman-Nya. Dan hal yang sama dikatakan Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya nggak akan bacakan semua, saya hanya akan summary-kan. Di sini Paulus memberikan encouragement kepada Timotius, karena Timotius akan menjadi penerus yang akan menggembalakan jemaatnya di Efesus. Saat Paulus menulis surat ini, Paulus sedang dipenjara dan dia sedang menunggu hukuman mati. Dan Paulus berkata kepada Timotius, Timotius jangan takut, jangan gentar. Kamu akan menghadapi masalah, tetapi dia memberikan encouragement kepada Timotius untuk gak takut. Saudara, surat yang diberikan kepada Timotius ini juga bisa menjadikan encouragement buat kita. Karena dimanapun kita di dalam kehidupan kekristenan kita, apakah kita sudah lama percaya kepada Tuhan, atau kita newborn believer, kita baru percaya kepada Tuhan, kita pasti akan ketemu orang-orang yang harus kita mentori. Kita pasti akan ketemu orang yang harus kita layani, yang harus kita bimbing, baik itu dalam skala besar di gereja, ataupun dalam skala kecil seperti di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, teman-teman kita. Kita semua yang di sini saudara, kita adalah penerus-penerus iman. Terlebih Anda-Anda yang di sini yang masih muda, kalian yang akan menjadi penerus. Kalian akan memimpin generasi berikutnya. Untuk itu kita perlu mempertahankan iman kita dan kita perlu berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang dikatakan Paulus kepada Timotius di suratnya ini yang ketika saya mempersiapkan, ini sangat memberkati saya, memberikan encouragement buat saya. Dan saya membagikannya kepada saudara-saudara di sini. Yang pertama, Paulus berkata bahwa kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ayat 10 sampai 11 dari 2 Timotius 3 berkata, namun engkau Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku dengan sungguh-sungguh. Cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih, ketabahan dalam penganiayaan, penderitaan seperti yang pernah aku alami di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Aku telah menanggung penganiayaan seperti itu, tetapi Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya. Di sini Paulus berkata, Timotius jangan takut, karena engkau sudah mengikuti aku. Engkau sudah belajar dari aku. Engkau sudah bersama-sama dengan aku. Engkau sudah melihat bagaimana aku hidup, dan engkau sudah melihat bagaimana aku melewati penganiayaan dan kesulitan-kesulitan yang aku hadapi. Dengan kata lain, Paulus berkata kepada Timotius bahwa Tuhan sudah mempersiapkan engkau Timotius untuk menghadapi permasalahan, untuk menjalankan tugas yang akan Tuhan berikan kepada engkau, dengan menjadikan aku sebagai contoh dan kesaksian bagimu. Dan sama seperti Timotius saudara, saya percaya Tuhan pasti sudah mempersiapkan kita semua yang di sini. Amin. Dia mempersiapkan kita dengan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menjadi mentor di dalam kehidupan kita. Dia akan mengirimkan orang-orang untuk membantu kita, untuk membimbing, untuk menuntun kita, sehingga kita bisa sampai di titik ini sekarang. Dia sudah berikan itu. Dia sudah mempersiapkan kita.
Kalau kita lihat Timotius memiliki neneknya Louis dan dia memiliki ibunya Eunike yang menjadi mentor pertama buat dia. Melalui neneknya dan melalui ibunya, Timotius bisa mengenal dan bisa percaya kepada Tuhan. Kemudian Timotius dipertemukan dengan Paulus yang menjadi mentornya. Dari Paulus dia belajar tentang doktrin yang benar, dia belajar bagaimana menerapkan doktrin itu dalam kehidupannya. Dan dia melihat kasih dan kesabaran Paulus, bagaimana Paulus bisa bertahan di dalam penganiayaan yang dihadapi. Saya yakin dalam hidup kita, saudara, jika kita melihat ke belakang, pasti ada momen di mana dulu Tuhan mengirim orang-orang ke kehidupan kita yang memperkenalkan kita kepada Kristus, memperkenalkan Injil kepada kita, sehingga sekarang kita bisa menjadi orang percaya. Dari situ Tuhan pun mengirim orang-orang yang membimbing kita dalam kehidupan kekristenan kita, baik formal maupun informal. Salah satunya Pastor Petrus sebagai gembala di tempat ini yang mendidik Anda semua di dalam kebenaran. Jika saya melihat kembali ke kehidupan saya, jika saya melihat ke belakang, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat buat saya. Dan saya melihat kembali ternyata orang-orang yang dikirim Tuhan itu mempersiapkan saya buat tugas yang Tuhan berikan kepada saya sekarang ini. Saudara, saya dulu merasa bahwa saya ini bukan orang berdosa. Saya merasa saya tuh orang baik karena saya datang dari keluarga yang baik-baik. Keluarga yang strict, yang ngajarin etika, semuanya harus dijalankan dengan baik. Saya merasa saya gak nakal, kalaupun nakal ya nakalnya anak-anak lah, biasa gitu ya. Saya gak pernah terlibat narkoba, saya gak pernah pulang malam, saya selalu belajar, pulang sekolah nilai saya selalu bagus. Jadi saya yakin ketika saya membandingkan diri saya dengan orang lain, saya yakin saya orang baik. Saya yakin saya pasti masuk surga deh gitu. Ya, saya yakin gitu. Karena kalau orang bilang Yesus mati buat orang-orang berdosa, Yesus mati karena orang berdosa, saya merasa saya bukan bagian dari situ karena saya bukan orang berdosa. Dan karena saya memiliki pemikiran seperti itu, saudara, Tuhan merasa perlu menempatkan saya di sebuah gereja yang memberitakan hukum Taurat. Tuhan tahu ini yang saya perlukan. Jadi Tuhan memakai ini untuk membentuk saya. Bertahun-tahun saya mendengar firman yang memberitakan hukum Taurat, akhirnya membawa saya to the end of myself. Di mana situ saya mulai melihat bahwa perbuatan saya, kebaikan-kebaikan saya ini gak ada gunanya. Bahwa semakin saya berusaha menjadi baik, saya melihat saya semakin jauh dengan tuntutan hukum Taurat. Dan ini membuat saya panik, saudara. Yang tadinya saya yakin saya selamat, I wasn't so sure anymore. Saya gak yakin lagi, saya mikir saya selamat gak ya, saya masuk surga gak ya. Saya mulai takut. Tapi Tuhan sangat baik. Ketika saya takut, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang memberitakan kasih karunia. Dan dari situ mata saya terbuka. Dan saya melihat bahwa keselamatan 100% anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dan saya sadar bahwa saya diselamatkan bukan karena perbuatan saya, tetapi saya diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Lalu dari situ Tuhan mengirim orang-orang yang bawa saya ke dalam pengenalan yang lebih dalam lagi, ya kan dia. Yang lebih dalam lagi tentang kasih karunia. Dia mengajarkan saya bahwa kasih karunia bukan hanya membuat saya selamat lalu meninggalkan saya di situ as is, tetapi karena kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk berubah. Kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan memampukan saya untuk memancarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang saya temui setiap hari. Dan saya yakin saudara, hal ini juga terjadi kepada saudara semua di sini. Tuhan pasti sudah mengirimkan orang-orang untuk mempersiapkan Anda untuk melakukan tugas yang sekarang Anda lakukan yang diberikan oleh Dia. Apapun tugas itu, dalam skala kecil maupun besar. Dan saya percaya Dia akan terus mengirimkan orang-orang untuk menjadi mentor, untuk menjadi example dalam hidup saudara, untuk mempersiapkan Anda melakukan tugas yang lebih besar lagi di kemudian hari. Saudara, ketika Tuhan membawa saya untuk mengembalakan gereja yang sekarang saya gembalakan, jujur saya takut, saudara. Saya tuh deg-degan. Saya pikir Tuhan, saya gak punya pengalaman gitu ya. Saya gak punya pengetahuan yang hebat gitu. Bagaimana saya bisa mengembalakan sebuah gereja. Dan bahkan sampai sekarang saya masih kadang-kadang suka naik suami saya suka, bener gak sih saya jadi gembala gitu. Saya kok kayaknya gak yakin gitu saya bisa. Tapi ketika saya mempersiapkan firman ini, saya tahu Tuhan juga bicara kepada saya.
saya diingatkan sama Tuhan bahwa aku sudah mempersiapkan kamu untuk tugas ini. Bahwa saya sudah dipersiapkan sama Tuhan. Jadi saudara, jika Anda diminta untuk ambil bagian dalam pelayanan, apapun itu, jika Anda dipertemukan dengan orang di mana mereka memerlukan kalian untuk meng-counsel mereka, untuk melayani mereka, ingat bahwa Anda sudah cukup dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan berpikir saya masih muda, jangan berpikir saya nggak ada pengalaman, karena you have to start somewhere untuk bisa dapat pengalaman. Kalau Anda nggak mulai, Anda nggak akan pernah punya pengalaman, ya. Dan saya yakin, percaya bahwa Anda lebih mampu, sangat mampu untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Dan yang kedua yang Paulus mau katakan adalah kita selalu disertai dan dikuatkan oleh Tuhan. Di ayat 11 tadi Paulus berkata, aku telah menanggung penganiayaan seperti itu, tetapi Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya. Paulus mau mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan akan selalu melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Melepaskan di sini bukan berarti menjauhkan kita dari masalah, seakan-akan hidup kita nggak akan ada masalah. Nggak mungkin. Ya, oposisi dari orang-orang itu pasti ada. Ketika kita memegang kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan banyak yang opos ke kita. Ketika itu mungkin orang-orang akan mencap kita so suci, close minded, pengecut dan lain sebagainya, sesat, saya nggak tahu banyak lah ya. Akan tetapi saya percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan melewati itu semua. Tuhan akan menemani kita dan Dia akan membantu kita melewati rintangan-rintangan itu. Daud berkata di Mazmur 23 ayat 4, saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, kadang untuk menuju padang gurun yang berumput hijau, kita harus melewati lembah kelam. Tetapi ketika kita melewati lembah itu, percaya bahwa Tuhan berjalan di sebelah kita. Kita gak pernah berjalan sendiri. Tadi pagi Pastor Petrus sharing di tempat kami. Pastor Petrus bercerita mengenai di Toraja ya Pak ya tadi ya. Di Toraja masuk ke dalam gua yang gelap, yang sampai ke ujung, yang ada sedikit berbau mistis ya Pak. Jadi banyak orang bertanya sama Pastor Petrus, apa rasanya ketika di sana? Lalu Pastor bilang tadi, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi ini konfirmasi buat sharing saya ini tadi. Bahwa di dalam lembah kekelaman yang segelap apapun, yang orang-orang takut dan kelihatannya kayak menakutkan, mistis, bisa membahayakan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita gak perlu takut. Di dalam kehidupan saya melewati lembah kekelaman yang paling saya rasakan adalah kehidupan di dalam pernikahan saya. Dulu saya dan suami saya sama-sama keras, gak ada yang mau ngalah. Makanya setiap kali kita bolak-balik ribut, baik lagi, pisah, mau cerai, balik lagi, pisah, mau cerai, balik lagi, gak selesai. Sampai teman-teman gereja saya, teman-teman kantor saya yang tadinya mereka mendukung pemulihan perkawinan kami, akhirnya mereka capek juga. Mereka tadinya menemani saya, mendoakan saya, tapi karena masalah yang gak selesai-selesai kan mereka juga punya urusan lain ya. Jadi satu persatu mulai mundur, satu persatu mulai pergi, dan mereka selalu bilang ya sudahlah gitu. Kenapa sih mesti pertahankan kalau emang gak bisa? Jangan ngotot. Kalau memang ini jalan terbaik, let it go. Tapi saat itu saya nggak tahu alasan apapun, saya nggak tahu, tapi saya nggak mau give up. Di hati saya tahu saya harus mempertahankan ini. Jadi saya tetap bertekad mempertahankan perkawinan saya. Di tengah-tengah kita balik pisah. Dan selalu ketika saya pisah itu ada saatnya di mana saya merasa sendirian, di mana saya merasa nggak ada yang mendukung saya, di mana saya merasa saya harus berjuang sendiri mempertahankan ini. Tapi Tuhan itu begitu baik saudara, karena setiap saya merasa sendiri, Tuhan selalu mengirim orang untuk mendoakan saya. Dan itu luar biasanya Tuhan. Saya nggak telepon ke sana kemari, tapi selalu ada orang yang datang bilang, Sutin, Tuhan suruh saya doain kamu. Ada yang rumahnya 1 jam jauh dari tempat saya, dia khusus datang, Tuhan suruh saya doain kamu. Dan saya akan datang setiap minggu, sampai Tuhan selalu stop. Dan itu amazing saudara. Tuhan begitu sayang sama saya dan suami saya. Dia selalu menyertai kami berdua dengan berbagai cara, sehingga kami bisa bertahan.
Ini saya kesaksian dari sisi saya, mungkin satu hari suami saya bisa kesaksian dari sisi dia. Karena saya juga mau tahu, saudara. Ya, tapi Tuhan begitu luar biasa. Saya tahu Tuhan yang sama juga mengasihi Anda semua, dan Dia selalu ada buat Anda. Amin. Yang ketiga yang Paulus katakan adalah kita sudah diperlengkapi oleh firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 15-17 berkata, sebab sejak masih kanak-kanak, engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Saudara, Tuhan sudah memperlengkapi Anda dengan firman-Nya, agar Anda bisa melakukan setiap perbuatan baik yang ditugaskan kepada Anda. Bagaimana firman memperlengkapi kita, saudara? Yang pertama, firman itu memberi engkau hikmat. Boleh diganti ya. Firman itu memberikan engkau hikmat sehingga engkau memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Dan firman itu membawa engkau kepada keselamatan. Yang kedua, firman memperlengkapi kita dengan memelihara iman kita sehingga kita bisa bertahan menghadapi tekanan yang diberikan dunia. Firman itu pertama mengajar. Firman itu mengajar, saudara. Dia menunjukkan kepada kita pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar seperti apa? Pengajaran yang benar itu yang selalu berpusat kepada Yesus Kristus. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bahwa kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, bukan oleh perbuatan. Bahwa mereka yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Bahwa Dia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ini adalah kebenaran yang harus menjadi dasar bagi kehidupan kita, yang harus kita pegang. Dan ini yang harus diberitakan kepada setiap orang, saudara. Yang kedua, firman memelihara dengan memberi teguran dan memperbaiki kesalahan. Dengan menunjukkan apa yang benar, firman secara tidak langsung menunjukkan kepada kita apa yang salah di dalam pemikiran-pemikiran kita selama ini. Sehingga ketika kita melihat ada yang benar, kita akan bisa berubah. Pikiran kita yang salah itu akan diubah dengan mengetahui kesalahan kita, dan kita akan menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, firman mendidik di dalam kebenaran. Firman itu melatih, memberi kita kekuatan untuk tumbuh di dalam kebenaran. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang melakukan perubahan pikiran, saudara. Perubahan pikiran itu akan membawa kita bertumbuh dan akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, firman itu sangat penting, sangat berguna untuk kita. Kita perlu spend time, kita terus membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Karena ketika Anda membaca firman Tuhan, sesungguhnya Anda sedang bergaul dengan Tuhan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda sedang berfellowship dengan Dia. Anda sedang bercakap-cakap dengan Dia. Dan Dia akan membuka pikiran Anda sehingga Anda mendapatkan pengertian dari firman yang Anda baca. Dan itu akan berguna dan memberi kekuatan kepada Anda untuk melawan tekanan dunia. Amin. Saudara, hidup ini tadi saya bilang seperti pertandingan estafet. Ketika Anda bertanding, Anda harus fokus kepada akhir, kepada tujuan akhir. Ketika Anda berlari, Anda harus fokus untuk berlari sambil memegang tongkat estafet itu agar jangan sampai lepas. Ada kalanya di tengah-tengah Anda berlari, Anda mungkin capek, Anda mungkin lelah, dan terkadang Anda mau menyerah. Tapi Paulus berkata di sini, saudara, jangan putus asa, jangan patah semangat. Karena ingat, pertama, Anda sudah dipersiapkan Tuhan. Ketika Dia memberikan Anda tugas, Dia tahu Anda pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. He has prepared you for this moment. Dia sudah mempersiapkan Anda untuk saat ini. Yang kedua, Tuhan selalu menyertai dan Dia selalu menguatkan Anda. Yang ketiga, Anda sudah diperlengkapi dengan firman-Nya. Dia membackup Anda secara penuh sehingga Anda bisa menjadi penerus-penerus yang luar biasa di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat firman yang Kau berikan, buat encouragement yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, yang memberitahu kami bahwa kami sudah dipersiapkan, bahwa Engkau akan memakai kami menjadi penerus-penerus iman, Tuhan.
Biar dalam kehidupan kami terus punya hubungan dengan Engkau, kami terus merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan biar firman itu yang akan mengubahkan kami dari dalam, yang akan memampukan kami melawan tekanan dunia Tuhan. Dan firman itu boleh juga memakai kami agar kami bisa memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Mengucap syukur Bapa, tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan pengumuman pada minggu ini. Mari jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Woo! Nyanyikan bersama. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. Put your hands up, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Here we go. Jesus, You are the Savior of shout it out. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Yes, Jakarta sendiri katakan. You know that I love you. I want you. know you so much more than I have before. These words are From my heart, these words are not made up only for you. say I am devoted to you, King of Majesty. I have one desire. To be with you, Lord. With you, Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, let's go. Jesus, you are the Savior. Shout it out. So, hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, You are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. and forever and ever I give my praises to you. Put your hands up, King of Just think, I have one desire. just to be With you, my Lord. just to be With you, my Lord. sekali lagi, King of Majesty. I have one desire. Just to be with you, my Lord. just to be with you, my Lord. 1, 2. Jesus, you are the Savior of my soul. Oh, no, no, no. and forever and ever I give my praises to you. Jesus, You are the Savior of my soul. Hey, hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give, and forever
My praises to you. Hallelujah. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Nah, ada satu hal yang mau saya informasikan kepada Bapak Ibu semua selaku orang tua ataupun selaku anak-anak di tempat ini. Saya mau menginformasikan tanggal camp kita tanggal kapan? 28. Siapa di antara Anda di tempat ini yang sudah mendaftar? Wah. Ya, jadi saya mau menginformasikan bahwa di hari pertama kita launching camp dengan biaya 100.000 sudah sold out. Jadi sudah 50% kapasitas sudah penuh. Bahkan kita sekarang naikkan harga ke 200.000 pun masih ada yang mendaftar. Dan di minggu depan kita akan naikkan di harga 350. Jadi setiap di antara Anda yang mau mendaftar di hari ini pastikan Anda dapat harga yang di 200.000 ya. Jadi yang belum mendaftar pastikan Anda mendaftar sekarang supaya masih dapat harga yang normal. Saya pastikan kemarin jalan ke tempatnya ke Villa David Camp itu bukan villa abal-abal ya. Jadi kita di 3 hari 2 malam kita akan menginap di sebuah tempat yang sangat bagus. Tempatnya proper, makanannya bukan Indomie saya pastikan. Dan tempatnya sangat-sangat bagus. Dengan biaya 200.000 saya pastikan tidak ada camp di Jakarta yang memberikan harga 200.000. Dan yang kedua, saya mewakili panitia camp. Saya mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih untuk semua sponsor, untuk semua orang-orang yang memberikan waktu, dana, material. Saya jadi terharu. Thank you buat orang tua kami di Jakarta ya. Bu Yanti, Pak Erwin, thank you buat gembala yang selalu support kami 100%, thank you banget. Dan thank you Pastor Sutini yang sudah mensupport kami juga. Validasinya anaknya juga ikut ya. Iya. 2 kali nih ya Pastor ya. Oke, dan senang banget kita bisa beribadah dan kita akan akhiri ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan kami melangkah hari demi hari, bulan demi bulan dengan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat tanda-tanda ajaib di setiap pekerjaan kami. Kami akan melihat hal-hal yang mustahil ada di tengah-tengah keluarga kami. Anak-anak kami akan bergerak, bertumbuh jadi orang yang luar biasa. Pekerjaan kami terus bertumbuh, bahkan bermultiplikasi. Kami akan melihat hal-hal yang hebat, keajaiban yang luar biasa. Hal-hal yang mustahil akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sekarang Bapak Ibu bisa angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Saat ini terima berkat dari Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Shalom atas pekerjaanmu, shalom atas rumah tanggamu, shalom atas anak-anakmu, shalom atas semua yang engkau kerjakan. Pasti semuanya berhasil. Yang sudah terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, let's go. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my